siang semuanya, kami dari SMA Negeri 2 Dayanhulu ingin mewawancarai di Dusun Meramu di Desa Janjang di daerah Perandalam bersama Bapak Sabrianus. Perkenalkan, nama saya Damira. Nama saya Ardianus. Nama saya Sera. Nama saya Dean. Selamat siang Pak. Ya. Selamat siang Pak. Kami dari SMA Negeri 2 Dayanhulu ingin mewawancarai Bapak. Apakah kami boleh mewawancarai Bapak? Bisa duduk ya. Oke, terima kasih ya Pak. Baik Pak, di sini kami akan memulai pertanyaan dari kami. Pertanyaan pertama, bagaimana awal mula munculnya sejarah adat kematian di Dusun Meramu? Masalah sejarah adat tidak kematian. Jadi itulah kita ingat dari nenek moyang kami dulu sampai sekarang. Memang sih kami ini tidak tahu, tapi mengikuti acara atau adat nenek moyang yang dulu kan sampai sekarang terkembangkan. Tidak bisa dilupa ataupun tidak bisa dihilangkan. Cuma itu saja perkembangannya yang bagus. Apapun hal tetap dilaksanakan dengan baik. Oke, lanjut saja. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Adakah ritual atau tradisi khusus yang dilakukan saat seseorang memutuskan nafas terakhir? Yang terakhir, jadi secara jelas maksimal mungkin secara baik ataupun secara jelas. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Apa saja tahap proses pemakaman adat? Proses pemakaman adat. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Apa saja tahap proses pemakaman adat? Pemakaman adat, secara adat istiadat menyesuaikan dengan sejarah kebudayaan adat nenek moyang kita. Itulah pakai rial menilaikan keadaan walaupun orang tua ataupun orang kecil menyesuaikan dengan umurnya. Ada yang 100, ada yang 70, ada yang 80 tahun. Nah, dan kematiannya juga lihat keadaan. Kalau kematian sehat, mungkin peradatnya pun tidak bisa melewati atau melebihi menyesuaikan, kecuali kematiannya sampai busuk ataupun kembang kan bengkak misalkan dulu kan mungkin peradatnya kan tidak masih sehat nanti kayaknya 12 rial bisa jadi laki-laki kalau udah tua kan kepala tuan rumah, kepala keluarga rumah istilahnya kan tinggal. Kalau yang perempuan sebenarnya 10 rial, 8 rial. Wah, jadi yang perempuannya udah tua tuh 8 rial. Itu peradat, bukan adat. Jadi 8 rial itu 80. Nah, kalau laki-laki itu 12. Jadi rial hasil duitnya tuh yang diserahkan kepada warinya 120. Itu rial namanya. Untuk lari prialnya itu untuk Bilal yang sedang membersihkan mayat. Itulah perlarinya banyak beradat bukan adat. Itulah sejarah. Adat itu beda, beradat itu beda. Nama orang mati ini kan sudah ditakdirkan oleh yang Maha Kuasa. Bahkan sengaja minta dimati, sudah dipanggil kan. Nah, dibikin secara beradat bukan adat. Kalau diadatkan tuh nanti katanya udah mati, setelah dengarkan orang nanti kok orang mati udah kena hukum lagi. Itu bukan gitu. Itu namanya adat penyerahan tinggal beradat namanya. Itu saja. Nah, silakan lagi. Oke, baiknya kami akan melanjutkan pertanyaan yang keempat. Bagaimana masyarakat membantu keluarga yang sedang berduka dalam upacara adat?
dia membantu istri gimana? Bisa nampung mandiri. Dia membantu istilahnya kan nggak apa-apa sampai tadi kan, tapi belum diamin kan, tetap ada pembantuannya, bekal segala beras, kopi, gula, madu, ya, sekitar masyarakat, baik itu luar dari masyarakat, apalagi orang penduduk, luar dari penduduk pun bekalnya tetap ada. Itu yang menghadapi keluarga atau keluarganya meninggal, tidak mungkin dia seandainya datang barunya cuma-cuma dan bawa ini atau bekal, tidak mungkin. Cuma itu saja, tak lengkap dia membawa. Silakan lagi. Oke, di sini kami akan dengan melanjutkan pertanyaan yang kelima. Apakah ada pantangan atau larangan tertentu yang harus diikuti selama masa abu kematian? Nah, pantangnya Selama abu kematian. selama Abu kematian. kematian atau abu, jadi yang tidak boleh bekerja di ladang abu ketiga sampai ke abu 7 itu memang dilarang, memang tidak bisa bekerja. Tapi yang sekitar masyarakat Meramun, kalau yang lain itu bisa. Cuma itu saja. Oke, kami akan melanjutkan pertanyaan yang ke-6. Bagaimana jenazah diperlakukan setelah meninggal? Apakah ada proses pemandian atau pengapanan khusus? Jenazah, andainya memang ada pemandikan dibersihkannya, enggak. Jadi tidak bisa hanya dibiarkan, tidak apapun ya, orangnya ya tetap ada pembersihkan secara ataupun secara baik dengan keluarga ataupun dengan siapapun. Mana mungkin begitu membiarkan dan dia meninggal, kalau dia dibiarkan begitu saja, tidak pernah gitu, tetap dipelihara di balik itu. Oke, lanjut pertanyaan ke-7. Bagaimana peran agama atau kepercayaan dalam upacara kematian di atas tersebut? Agama dari malam pertama tetap ditemankan sampai malam ketiga sampai malam terakhir di abu 7-nya tetap diberkat atau didoakan. Lanjut pertanyaan ke-8. Apa saja yang biasanya diperhatikan, dibekali, dilakukan, dan diceritakan dalam adat itu? Pulang. Silakan. Apa saja yang biasanya diperhatikan, dibekali, dilakukan, dan diceritakan dalam adat kematian? Yang ketiga kematian. Tetap ada orang tua, keluarga, muda mudinya, gadis, bujang, tetap tiap malam itu ngumpul mereka, tidak bisa ditinggalkan, tetap ramai panjang sebelum abu habis, kecuali abu udah selesai mungkin baru tidak ada. Tapi kalau abu masih dari abu pertama sampai ke abu itu ramai ya, pemuda pengumpul, maupun orang tua pun pasti nenek maupun ibu semua di tempat kematian itu ya, tradisi adat. Nah, itu saja. Terus lanjut yang pertanyaan ke-9. Apa yang terjadi ketika ada yang melanggar pantangan atau larangan dalam adat kematian? Bisa pelanggaran pantang atau tidak melanggar ya, tidak pernah terjadi. Bisa dia aktif
mengikuti aturan. Dia tidak bisa seandainya ya kan tidak mengikuti aturan pantang masalah sama dia tetap ikut, maka tidak pernah terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja. Terus misalnya kalau ada yang melanggarnya itu bagaimana? Apakah dia akan terkena musibah jika dia akan melanggar? Melanggar tidak pernah, tidak pernah terjadi. Memang tidak pernah melanggar gitu. Jadi mana mungkin bisa kalau orang sudah pernah atau melanggar, sudah pernah gini tidak mungkin kita ada ngomong orang itu. Orang itu kan kita tidak pernah ketemu orang yang seperti itu. Jadi pertanyaan Baik, kami akan melanjutkan pertanyaan 10. Jika ada orang yang meninggal menurut adat, apa sifatnya kalau kita tidak ikut aturan adat itu? kalau kita tidak ikut aturan Masalah meninggal, seandainya orang kampung, ya kan, atau mau peduli tidak peduli, itu nanti tetap ada di panggil pengurus atau dipertanyakan pengurus kalau memang dia tidak ikut, nah, sehingga dia mendapatkan hal sewaktu. Nah, jadi sebelum diadatkan kita urus, ya tetap kena adat ini. Sudah kena adat, nah, baru kita peduli. Seandainya dia mendapat hal-hal yang tidak diinginkan, karena menyesuaikan dia tidak peduli. Karena barang itu tidak pernah terjadi seperti itu, lah. Maka Bapak Tuhan tadi bisa menceritakan yang disampaikan, lalu diceritakan yang gini tidak bisa. Nah, kita tidak pernah ketemu gitu. Karena kematian itu memang harus dipedulikan, jangan dibiarkan apapun, tidak boleh. Itulah janjinya dengan masyarakat ataupun kalau dia mendapat hal sewaktu sama-sama tidak peduli, yang lain pun tidak peduli, boleh diperdulikan nanti itu dia beradat. Itu maka masyarakat tidak berani gitu melanggar terhadap pengurus yang menyampaikan barang seperti itu. Itu saja. Oke, baiklah Kak, di sini pertanyaan kami sudah Pak jawabkan, sudah selesai. Di sini kami sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah mau membantu kami membuat tugas wawancara kami. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Sama-sama.